Untuk BPJS, yang ini merupakan asuransi dikelola oleh pemerintah, yang lebih tepat apakah itu sifatnya gharar sosial ataukah gharar komersil. Kemarin sudah kita jelaskan, gharar sosial ada ketidakjelasan, tapi prinsipnya adalah saling tolong-menolong, ta'awun. Karena dikelola oleh pemerintah, apakah ini gharar sosial ataukah gharar komersil. Ada sebagian asatidzah yang berpendapat itu gharar sosial. Dan pendapat ini juga didukung oleh beberapa masyayikh ketika ditanya tentang BPJS. Yang pernah saya dengar, tapi tidak langsung dari beliau. Ya. Ini informasi sekunder. Ya. Ada salah satu teman yang menyampaikan bahwa Syekh Fulan mengatakan semua bentuk asuransi atau termasuk diantaranya adalah pensiunan yang di situ ada potongan gaji karyawan setiap bulan, kemudian nanti dikasihkan ketika dia sudah pensiun. Selama itu dikelola langsung oleh pemerintah, maka statusnya adalah gharar sosial, sehingga boleh untuk diambil. Di antara masyayikh yang mengatakan seperti ini adalah Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Seperti yang kita tahu, beliau termasuk ulama Saudi yang sering ke Indonesia memberikan daurah maupun ceramah umum di masyarakat Indonesia. Dan beliau doktor dalam usul fikih, sehingga insya Allah pertimbangan ini lahu wijhatun minan nadhar, cukup kuat dari sisi alasan. Karena kalaupun nilainya kurang, sehingga misalnya Anda total bayar premi BPJS yang sudah Anda bayarkan total ya 15 juta. Selama sekian tahun. Lalu Anda mengalami sakit dan bisa mengklaim senilai misalnya 60 juta. Anda baru bayar 15, sudah bisa mengklaim 60. 45 duitnya siapa? APBN dari pemerintah. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan pemerintah berhak untuk memberikan itu kepada rakyat. Karena kita sebagai rakyat berhak untuk mendapatkan layanan dari pemerintah. Ini kalau ditinjau dari akad umumnya. Sehingga dari akad ini sebagian ulama membolehkan BPJS yang dikelola oleh pemerintah. Namun ada juga yang mengatakan ini sebenarnya masih gharannya masih kuat dan lebih bersifat komersil. Dengan bukti sistem kapitasi ya. Sistem kapitasi untuk beberapa rumah sakit dan klinik. Bentuknya begini, pemerintah ngasih dana BPJS untuk nilai tertentu. Misalnya, satu rumah sakit ini biaya BPJS-nya adalah senilai 100 juta satu bulan. 100 juta sebulan. Sudah? Jika banyak peserta BPJS yang berobat, lalu biaya yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit melebihi 100 juta, mereka tombok. Tapi kalau biayanya, kalau peserta BPJS yang berobat di situ sedikit, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit untuk peserta BPJS kurang dari 100 juta, mereka untung. Nah, yang saya dengar sistem kapitasi seperti itu dan ini komersil sekali. Artinya posisi rumah sakit, kemudian dia harus menekan biaya semaksimal mungkin dan itu bisa menyebabkan layanan ke pasien jadi kurang maksimal. Ini pertimbangan kedua yang berpendapat bahwasanya BPJS masih bermasalah. Namun secara pribadi kami menyarankan jika Anda termasuk di antara yang kurang mampu untuk menanggung semua biaya pengobatan pribadi maupun keluarga, silahkan terlibat dalam BPJS dan rakyat yang tidak mampu berhak untuk mendapatkan layanan dari negara.